Selamat datang di Nyarampi Channel. Di video kali ini, kami akan membahas pengalaman saya dan salah seorang karyawan yang mencoba berinteraksi dengan makhluk penghuni rumah angker itu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Siang itu saat istirahat, suami Nyai, anak Nyai dan karyawan lain mereka berbincang, mereka membicarakan kejadian aneh dan menyeramkan yang mereka alami saat tinggal di mes. Waktu itu ada satu karyawan yang mempunyai indera keenam. Dia bercerita juga pada semua karyawan di situ bahwa di hari pertama dia tinggal di barak, dia pun mengalami hal yang sama. Saat itu dia didatangi oleh sosok makhluk yang sangat besar sekali, dan makhluk itu sering mengganggu pada karyawan yang lain. Setelah mereka bercerita, akhirnya karyawan itu pun memutuskan menginap di mes beberapa hari. Malam itu dia pun mencoba untuk berinteraksi. Dia memutuskan untuk tidur di dapur. Dia tidur sendirian di dapur. Keesokan harinya dia mengajak anak Nyai dan beberapa teman yang lain untuk berinteraksi di dapur, tapi karyawan lain tidak ada yang mau dan anak Nyai pun saat itu belum menjawab iya. Dia pun menelpon pada Nyai, dia menceritakan, mah begini-begini bagaimana. Akhirnya Nyai pun bilang sama anak Nyai, kalau memang kamu mau mencoba, coba saja, tidak apa-apa kok, mereka tidak akan mengganggu. Nah, malam itu juga karyawan itu dan anak Nyai mencoba berinteraksi tuh di dapur. Semua karyawan yang lain tinggal di luar rumah, tinggal di luar pagar, semua lampu mereka matikan, dan anak Nyai pun bersama karyawan itu duduk berdua tuh di dapur. Dan ketika dia sedang duduk, saat itu katanya terasa ada angin yang menghembus dan mengelilingi mereka berdua tuh. Lalu saat itu ada yang mengusap-usap tangan anak Nyai, kepala anaknya itu seperti ada yang mengusap-usap. Lalu teman yang di pinggir itu bilang, Gung, lihat tuh, katanya di pintu ada apa. Dan anaknya pun melihat ke arah pintu. Saat itu dia melihat tuh seperti ada asap yang menggulung, lama kelamaan berbentuk seperti manusia katanya badannya tinggi besar tapi masih berupa asap Anaknya pun melihat ke arah pintu itu ke arah sosok itu. Dan saat anaknya sedang melihat ke arah pintu, tiba-tiba tuh seperti ada yang membisik di telinga anaknya. Dia bilang begini, katanya, Jang, keluar heula. Anaknya pun bilang kan sama temennya, Pak gimana nih, katanya, saya disuruh keluar. Akhirnya anaknya pun melangkah keluar dari dapur. Tapi baru saja beberapa langkah, terdengar tuh dari arah dapur tuh seperti ada barang-barang yang dilempar, gombreng gitu Semua piring sama gelas tuh seperti yang dilempar-lempar. Anak-anaknya itu kan melihat ke arah dapur. Dia terus melihat ke arah dapur. Saat itu kan gelap nggak kelihatan. Dan beberapa saat kemudian karyawan itu pun keluar dari dapur dan dia bilang sama anaknya, udah gung, katanya begitu Dan mereka pun menyalakan lampu, semua lampu rumah mereka nyalakan. Mereka pun memanggil semua karyawan yang saat itu menunggu di luar rumah. Mereka pun masuk, mereka menceritakan semua kejadian yang mereka alami pada semua karyawan. Saat itu semua karyawan kan penasaran Mereka pun menuju ke arah dapur. Saat itu mereka kaget karena saat itu dapur sangat berantakan Semua piring, gelas yang ada di dapur tuh pada pecah. Pada saat itu ada karyawan yang bilang ke anaknya, Gung, lihat tuh ada anak kecil yang berlari ke arah jemuran. Saat itu juga anaknya dan temannya berlari mengejar ke tempat jemuran. Tapi saat itu tidak ada siapa-siapa. Dan ketika mereka lihat ke tembok, saat itu ada tapak tangan anak kecil. Lihat tuh, katanya ada tapak tangan anak kecil. Mereka pun karena penasaran mereka pun mencoba tuh menggosok-gosok. Kok nggak hilang, katanya, kok nggak hilang. Malam itu juga kan mereka ngobrol lagi tuh di ruang tengah. Tidak terasa waktu sudah malam sekali Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Malam itu anaknya tidak bisa tidur, katanya gelisah Saat dia akan mencoba untuk tidur, tiba-tiba tuh pintu kamarnya tuh ada yang membuka. Dan dia melihat ke arah pintu, tidak ada siapa-siapa. Dan dia pun mencoba untuk tidur lagi. Saat itu dia mendengar
ada seorang wanita yang bicara sama dia, dia ngomong begini, aya naon, maneh hayang panggijeng orang, ada apa kamu ingin bertemu dengan saya? Anaknya pun kan kaget ya, dia melihat ke arah pintu kamar. Saat itu dia sangat takut karena di situ sudah ada sesosok wanita dengan rambut yang sebahu dan seluruh badannya penuh dengan darah. Dia sedang melihat ke arah anak Nyai. Saat itu anak Nyai pun melihat ke sosok wanita itu ya. Akhirnya mereka tuh saling bertatap-tatapan ya. Dan tiba-tiba sosok wanita itu menghilang. Ketika anak Nyai melihat ke arah tembok, dia sangat kaget ya, karena sekarang tuh keluar seorang kakek-kakek dengan berpakaian pangsi hitam ya, memakai ikat kepala, rambutnya tuh putih panjang. Dia tuh duduk sambil bersila tapi terbang. Dia itu mencoba menghampiri anak Nyai ya. Anaknya itu sangat takut. Dia tuh lalu si kakek itu bilang sama anak Nyai, "Jang, ulah sieun, aki mah anu ngagegeh di dieu, tong sieun, aki mah mau ngaganggu. Jadi nak, kamu jangan takut, kakek ini yang tinggal di rumah ini, kakek tidak akan mengganggu kamu." Saat itu anak Nyai sangat ketakutan ya. Si kakek itu mencoba menghampiri anak Nyai sambil terbang, jadi duduk tapi terbang ya. Dan matanya tuh terpejam. Dia bilang begini sama anak Nyai, "Jang, cenah kudu daek tutulung kanu butuhnya, kudu daek nulungan jelema nu susah. Jadi nak, kamu harus membantu orang yang membutuhkan dan harus membantu orang yang sedang kesusahan." Nah, saat itu juga anak Nyai tuh tidak sadarkan diri, pingsan ya, mungkin karena dia tuh takut atau bagaimana. Keesokan harinya dia pun menceritakan kejadian yang dialami pada ayahnya, dan anak Nyai pun menelepon pada Nyai. Dia menceritakan semua yang dialami pada Nyai. Nyai bilang sama anak Nyai, "Jangan takut, kakek itu baik kok, dia tidak akan mengganggu kamu." Nah, kejadian ini ya lucu lagi nih. Karyawan yang mempunyai kelebihan indera keenam itu mencoba lagi tuh, katanya ingin berinteraksi lagi sama sosok makhluk halus yang di rumah itu. Dia pun duduk sendirian tuh di dapur, dan lucu nih, dia akan didatangi oleh sosok makhluk katanya tinggi besar ya. Makhluk itu bilang begini, "Maneh ini ti imah ieu, kamu pergi dari rumah ini." Nah, si karyawan itu dengan lugunya, dengan polosnya malah menjawab begini, katanya, "Oh, imah ieu mah geus dikontrak ke rumah ku bos urang. Rumah ini udah dikontrak sama bos saya." Dan akhirnya tuh tiba-tiba si karyawan itu dilempar ke belakang, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia dilempar lagi ke belakang, dia bangkit lagi. Dan yang lebih ekstrimnya, akhirnya tuh si sosok yang tinggi besar itu melempar karyawan itu ke tengah rumah tuh. Bayangin, dari arah dapur dilempar agak jauh tuh ya, lumayan lah sekitar 2-3 meteran. Akhirnya si karyawan pun menyerah ya. Setelah kejadian malam itu, si kakek yang pernah mendatangi anak Nyai sering menampakkan dirinya pada anak Nyai. Kalau anak Nyai sedang sendiri di rumah, dia selalu datang, tersenyum, pergi. Dia selalu datang ya, sering sekali dia datang mengunjungi anak Nyai. Nah, kejadian ini pun masih belum berakhir ya. Di video selanjutnya, Nyai pun akan menceritakan kejadian-kejadian aneh dan yang lebih menyeramkan lagi yang menimpa semua penghuni rumah yang tinggal di mes itu. Bagi sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirim ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Saya Chandra dan Saya Nyerampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.